supaya kita benar-benar tercerahkan bahwa Ba'alawi yang berkamuflase turun-temurun sampai Robito Alawiyah, keturunannya Alwi bin Ubaidillah, itu tidak sama seperti Ba'alawi, Banu Abi Alawi yang asli. Karena Banu Abi Alawi atau Abu Alawi itu aslinya adalah keturunannya Jadid bin Abdullah, lalu dirampas oleh keturunannya Ubaid bin Ahmad bin Isa melalui cucunya Abdurrahman As-Segaf. Memahami bahwa Ali bin Ba'alawi itu dari dzurriyyahnya, yakni Ali Kholik Kisang. Padahal tidak. Ali bin Ba'alawi itu adalah min dzurriyyati Jadid bin Abdullah, bukan bin Ubaidillah. Ubaidillah itu kan wakot fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Jadi tidak sama. Lalu diklaim sama, ibarat benalum yang menempel pada pohonnya. Sama seperti ketika berada di Indonesia, nempel ke Wali Songo. Wali Songo itu Ba'alawi, lalu setelah itu Wali Songo diingkirotkan, dihabisi keturunannya. Ini yang berhubungan dengan kitab nasab tertua yang mencantumkan nama Abdullah, yakni kitab An-Nafah Al-Ambariyah, karya dari An-Nasabah Muhammad Kadzim bin Abil Fudu Al-Yamani yang wafat tahun 880 Hijriyah alias abad ke-9. Kita akan sedikit mengupas tulisan dari kawan-kawannya di Hanif Alatas yang menyebutkan bahwa ada sanad silsilah meriwayatkan hadis dari keluarga Hasan Al-Alal katanya. Ya ini kita nggak sampai membongkar lebih jauh lagi. Kalau kita bongkar semua, yo salah semua, malah kelihatan salahnya. Nah ini kita bongkar hanya sedikit saja. Katanya Ubaidillah itu pernah meriwayatkan hadis dari Ibnul Askari. Nah ini paling tulisannya di Rumel berdasarkan catatannya Habib Salim bin Jindan yang memiliki karakteristik tidak pasti karakternya, yakni gonjang-ganjing atau malihulia. Haddasana Hasan bin Muhammad Al-Alal, ini niru-niru Al-Khollal karpe. Padahal Hasan itu Ad-Dallal. Qala haddasana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Uraidi. Qala haddasana Ammi. Terus dituliskan ini seakan-akan manuskrip. Ini tulisan khot baru. manuskrip model kayak gini, manuskrip apa. Mbak ya nipu orang itu jangan nemen-nemen. Nazilul Yaman. Nah, jadi intinya itu di Nazilul Yaman. Qala haddatsana Al-Husain, ini padahal tahun 460 Hijriah. As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alali salah. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Bernasab sahih dan tertulis dari masa ke masa semua kitab nasab sebagai buyut anak cucu dari Ahmad Al-Muhajir pada isnadnya. Kita tidak mencari Muhammad Ad-Dallal, itu tidak. Untuk apa kita koreksi? Itu yang kita koreksi itu Abdullah Ubaidillahnya. Hasan Al-Alal mengatakan kakeknya bernama Ali, presisi dengan silsilahnya di kitab nasab. Dan Ali mengatakan pamannya bernama Abdillah bin Ahmad bin Isa. Coba kita buka kitab Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Baghdadi. Ini niru-niru dari Tarikh Baghdadi. Ini Tarikh Baghdadi. Tarikh Madinatus Salam terkenal dengan nama Tarikh Al-Baghdadi. Ini wafatnya tahun 463 Hijriah. Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi, terkenal dengan Tarikh Al-Baghdadi, Tarikh Madinatis Salam. Kita buka murid-muridnya Ibnul Al-Askari itu siapa saja. Nggak ada yang namanya Abdullah, itu nggak ada.
nggak ada. Atau Ubaidillah itu nggak ada. Nah, ini kok coba mengada-ada, nggak takut dosa. Halaman 669 ini dijelaskan bahwa yang meriwayatkan dari Abu Abdillah At-Taqaq Al-Ma'ruf Bibnil Askari itu adalah yang pertama Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, ini muridnya Al-Askari loh ya. Hasan bin Muhammad Al-Khollal, lah ini loh milu-milu, Ad-Dalal, arti Al-Allal, Al-Khollal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abul Faraj bin Burhan, dan Qadhi Abul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Qadhi Abu Abdullah Al-Baidawi, bukan Ubaidillah. Ya, Ahmad bin Umar bin Roh An-Nahrawani, Abul Qasim At-Tanuhi. Enggak ada yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa yang menjadi muridnya Ibnul Askari, itu enggak ada. Kan manuskrip ini tulisan khot baru. manuskrip model kayak gini, manuskrip apa. Mbak ya nipu orang itu jangan nemen-nemen. Nazilul Yaman. Nah, jadi intinya itu di Nazilul Yaman. Qala haddatsana Al-Husain, ini padahal tahun 460 Hijriah. As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alali salah. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Bernasab sahih dan tertulis dari masa ke masa semua kitab nasab sebagai buyut anak cucu dari Ahmad Al-Muhajir pada isnadnya. Kita tidak mencari Muhammad Ad-Dallal, itu tidak. Untuk apa? Kita koreksi. Itu yang kita koreksi itu Abdul Ubaidillahnya. Hasan Al-Alal mengatakan kakeknya bernama Ali, presisi dengan silsilahnya di kitab nasab. Dan Ali mengatakan pamannya bernama Abdillah bin Ahmad bin Isa. Coba kita buka kitab Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Baghdadi. Ini niru-niru dari Tarikh Baghdadi. Ini Tarikh Baghdadi. Tarikh Madinatus Salam terkenal dengan nama Tarikh Al-Baghdadi. Ini wafatnya tahun 463 Hijriah. Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi, terkenal dengan Tarikh Al-Baghdadi, Tarikh Madinatis Salam. Kita buka murid-muridnya Ibnul Al-Askari itu siapa saja. Nggak ada yang namanya Abdullah, itu nggak ada. Nggak ada. Atau Ubaidillah, itu nggak ada. Nah, ini kok coba mengada-ada, nggak takut dosa. Halaman 669 ini dijelaskan bahwa yang meriwayatkan dari Abu Abdillah At-Taqaq Al-Ma'ruf Bibnil Askari itu adalah yang pertama Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, ini muridnya Al-Askari loh ya. Hasan bin Muhammad Al-Khollal, lah ini loh milu-milu, Ad-Dalal, arti Al-Allal, Al-Khollal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abul Faraj bin Burhan, dan Qadhi Abul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Qadhi Abu Abdullah Al-Baidawi, bukan Ubaidillah. Ya, Ahmad bin Umar bin Roh An-Nahrawani, Abul Qasim At-Tanuhi. Enggak ada yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa yang menjadi muridnya Ibnul Askari, itu enggak ada. Menulis An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi yang wafat tahun 880 Hijriah alias abad ke-9 akhir. Dalam An-Nafah Al-Ambariyah secara eksplisit disebutkan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut dan memiliki anak bernama Abdullah yang merupakan ayah dari Jadid. Yang kita tuntut itu bukan untuk menjelaskan nama Jadid, tapi Alwi bin Ubaidillah yang katanya menjadi saudaranya Jadid bin Abdullah. Tapi selalu menyampaikan kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sejarah, bahkan hadis, ya, silsilah sanad yang dimodifikasi
agar bisa menemukan nama Abdullah ini. Bukan itu permintaan kita. Temukan penjelasan yang sharih, yang jelas, yang sahih bahwa keturunan leluhur Ba'alawi yang hebat itu benar-benar tercatat di dalam semua kitab nasab internal dan eksternal, begitu juga kitab-kitab tobakot dan sejarah yang ada khususnya yang dikarang oleh ulama-ulama hebat di zamannya, di tempatnya, yakni di Yaman secara keseluruhan. Itu kalau menyebutkan An-Nasabah Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani ini bukan Ba'alawi. Yang versi Ba'alawi sekarang ini kita pahami dan dipahami oleh seluruh kaum Ba'alawi yang ada di dunia ini. Tidak sama. Karena Ba'alawi itu, Abu Alawi atau Bani Abi Alawi itu adalah keturunannya Jadid bin Abdullah, bukan Ubaidillah, bin Abdullah bin Ahmad. Memang benar di dalam As-Suluk itu ada anaknya Imam Ahmad Al-Abbah yang bernama Abdullah. Di dalam kitab An-Nafah Al-Ambariyah ini ya juga ada nama Abdullah, tapi ke bawahnya Abdullah itu tidak sama seperti Ubaidillah dan Ubaid bin Ahmad bin Isa yang ada yang menjadi leluhurnya Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini. Gak ada hubungannya, tapi memaksa untuk ada hubungan, dihubung-hubungkan, ya, digatuk-gatuk matukkan supaya nyambung nasabnya kepada nasab Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Nafah Al-Ambariyah secara eksplisit disebutkan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut. Muhammad Kadzim ini mengambil referensi jelas dari As-Suluk. Dan As-Suluk mengambil referensi dari beberapa cerita yang ada tanpa melalui verifikasi. Ya mohon maaf. Karena ketika kita menilai kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu kita banyak menemukan yang versi cetakan tokoh-tokoh yang wafatnya lebih duluan wafatnya pengarang kitab As-Suluk sendiri. Yakni ada keterangan mencatat tentang tokoh yang wafatnya tahun 756. Padahal wafatnya Al-Janadi itu tahun 732 Hijriyah. Masa orang yang sudah meninggal dunia 20 tahunan kok masih bisa mencatat orang yang wafat kemudian, kan nggak bisa. Nah, ini berarti antara versi manuskrip teks aslinya, naskah aslinya dengan versi cetakannya nggak sinkron. Ketika Imam Al-Janadi mencantumkan silsilah Bani Jadid, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah, itu hanya sekedar mencatat berdasarkan cerita-cerita yang ada. Begitu juga ketika mencantumkan Bani Al-Ahdal, Bani Tudaimi yang menjadi Syarif Husaini yang sama. Ini juga ketika kita teliti marojeknya juga nggak nyambung, tidak sesuai, karena baru pada abad 9 akhir silsilah nasabnya Bani Al-Ahdal itu ditemukan, tapi tetap tidak nyambung. Nyambung pertama ke Musa Al-Kadzim, yang kedua ke Hasan bin Husain Al-Asghar bin Ali Zainal Abidin. Yang pertama Aun bin Musa Al-Kadzim nggak nyambung. Ini hampir sama seperti kasus yang menimpa Ba'alawi. Ubaid bin Ahmad bin Isa mencoba untuk nyambung ke Bani Al-Ahdal, tetapi karena tidak terverifikasi maka nyambung ke Waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min ta'rifil janati fi dzikri Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi di sini jelas menyebutkan bahwa
Fahajara ila Rossi, Muhammad An-Nakib itu hijrah ke tanah Ros. Lalu fa'aulada Isa, melahirkan Isa Ar-Rumi. Dan di antara wa min waladi Isa, anaknya Isa itu ada As-Sayyid Ahmad, yang terkenal dengan nama Al-Abah An-Nafat itu. Al-Muntakilu, yang pindah ila Hadramaut, ke tanah Hadramaut, Yaman. Ini tidak sesuai dengan biografi dari Imam Ahmad yang asli. Famin waladi hunaka, dan di antara anaknya Imam Ahmad di sana, yakni di Hadramaut itu ada As-Sayyid Abil Jadid. Jadi Abil Jadid itu keturunan yang ke-9. Abil Jadid mitwathil jimja wa kasrid daldid al-muhmalah, ada titik, ada al-muhmalah wa sukunil ya, nggak ada titiknya kan, al-muhmalah yang sepi dari titik dal kan, bukan dal. Al-Musanna, titik 2 yaknya did, min tahtin wa badal did. Al-Qadim ila Aden, pertama kali masuk ke kota Aden. Dulu itu bagian selatan Yaman ya, Aden sampai ke Tarim, Al-Mukalla, itu semua termasuk provinsi Hadramaut. Sekarang ibu kotanya provinsi Hadramaut itu di Al-Mukalla. Ya, ada Al-Ahqaf University itu. Masuk ke kota Aden pada waktu Mas'ud bin Toktakin berkuasa pada tahun 611 Hijriyah. Lalu Mas'ud bin Toktakin ini mungkin wali kota lah ya kalau sekarang. Itu merasa tersaingi ya. Lalu tidak begitu suka dengan kebijakannya mengusir Syarif Abdul Jadid menuju ke tanah India. Dalam kitab yang lain tidak hanya Syarif Abdul Jadid saja yang diusir, tapi bersama dengan Abdul Malik, saudaranya. Jadi Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Ini tidak sesuai sebenarnya. Ini cucunya Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Kalau di dalam An-Naftah Al-Ambariyah ini. Keberadaan Alwi, putranya Ubaidillah, itu masih misterius di abad ke-9 Hijriah ini. Jadi tidak bisa ini untuk menjawab akan keberadaannya Alwi bin Ubaidillah. Abdullahnya ada, tapi Ubaidillahnya yang mempunyai anak bernama Alwi itu baru Tuhfah tahun 996 Hijriah. Kalau An-Nafkah ini belum sesuai. Tuhfah sendiri seperti yang kita bedah kemarin itu juga tidak sesuai. Ya, leluhurnya Ba'alawi yang tercantum di situ tidak sesuai dengan manuskripnya. Jadi jangan mengada-ada, enggak ada kok. Ya, gampang saja cara memahaminya. Itu nanti dituliskan di dalam Arbaun hadis min arba'in kitab Al-Ba'in Syekhon, macam-macam. Muhammad Al-Allal. Ya, inilah yang namanya kebohongan ya, yang diorganisasi dengan baik, ditata dengan apik ya, akan kelihatan seperti kebenaran. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Intinya bahwa An-Nafah Al-Ambariyah itu tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah. Ada Abi Alawi, Bani Alawi, Abu Alawi, itu adalah duriyahnya Jadid bin Abdullah, bukan Ubaidillah, bukan Abdillah. Abdullah atau Abdillah bisa, tapi belum ditashir ya. Dan anak-anaknya itu tidak disebutkan ada Alwi, tapi Jadid yang memiliki keturunan Syarif Abdul Jadid. Di An-Nafkah Al-Ambariyah ini Syarif Abdul Jadid ada cucunya Ali. Tidak sama seperti keterangan-keterangan yang ada di dalam As-Suluk, di dalam Tabaqatul Khawas, Tabaqat Sulaha'il Yaman ya, Tuhfatiz Zaman ya, tidak sama. Karena selang 2 generasi. Syarif Abdul Jadid wahwa Abu Alawi bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid lagi. Terlalu panjang.
Jadi tidak ditemukan nama Alwi, padahal pada tahun-tahun ini An-Nafkah Al-Ambariyah kan abad 9 ya. Seharusnya kan sudah tercatat secara keseluruhan, karena memang Ba'alawi, versi Ba'alawi yang difahami oleh Ba'alawi sekarang ini itu sudah mengatakan leluhurnya itu adalah Al-Muhaddis, Al-Hafid, Al-Bari, Al-Wari', Al-Mujtahid ya, dan macam-macam gelarnya itu. Terkenal di seluruh alam, termasuk Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, Muhammad Shahib Mirbad, ya, Ali Kholiq Kisam, dan tokoh-tokoh yang lain itu. Apalagi sekelas Abdurrahman As-Segaf itu sudah ada. Wah, ini 880 ya. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Nanti muaranya untuk mencocokkan ini itu kembalikan ke As-Suluk dan Tabaqatul Khawas dan Tabaqat Sulaha'il Yaman Tuhfatuz Zaman, bahwa Ali bin Ba'alawi itu wafatnya tahun 724 Hijriah atau 729 Hijriah. Gak sesuai dengan Ba'alawi Ali Kholiq Kisam yang versi Ba'alawi yang wafatnya 522, 507, 527, 529 Hijriah. Jaraknya terlalu jauh, keterpautannya 200 tahunan lebih. Ini gak sesuai dengan sejarah manapun. Gak bisa diisbat, diijma, gak bisa. Ijma itu harus sudah benar-benar disepakati, kompak, tidak ada ikhtilaf, tidak ada khilafiyah. Kalau ada khilafiyah, tumpang tindih seperti ini nggak bisa diijma lagi. Ijma versi siapa? Kalau versi internal ya bisa-bisa juga, versi mereka sendiri, diyakini sendiri, diijma, diisbat berdasarkan syahadah, surah wal istifadhah sendiri ya bisa. Versi mereka apa maunya, tergantung mereka. Mungkin demikian, kita tetap berlanjut sesuai dengan tema dengan membaca tulisan panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hilang, enggak ya? Mohon maaf nih, hilang. WA. Oh iya, sebentar. Tulisan panjenengan ada di WA ternyata oleh admin. Termasuk admin kita Sigap. Terima kasih admin. Sigap supaya tidak mengecewakan panjenengan. Black Magic, mereka keturunan Hamasyak alias Yahudi Yaman. Nggih. Ada korelasinya ke situ nggih, Pak Black Magic. Memang dulu penduduk Yahudi yang ada di Livan, ya Syam, ya itu hijrah kemana-mana sampai ke Eropa, sampai ke Rusia, sampai ke Afrika, ya sampai ke Yaman sana. Naza 67. Assalamualaikum. Singosari Malang, derek nyimak. Semoga panjenengan diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran soal nasab palsu dan izin share agar informasinya tersebar luas. Nggih, monggo Pak Naza 67. Waalaikumsalam. Singosari Malang, di daerah sebelum Singosari, kalau dari Surabaya itu ada Lawang. Itu ada seorang Habib yang menemukan makam Sayyidah Syarifah, Sayyidah Khotijah yang ada di Kresian Bangil itu. Itu nggak benar itu buatan mereka. Nggih, monggo Pak Nazan 67. Pamungkas mana? Pak Kiai, akhirnya saya paham bahwa yang sering mengucapkan hadis Nur Muhammad itu adalah Torekot Ba'alawi. Kemudian mukibinnya mengikuti sehingga seolah-olah seluruh Torekot Mu'tabaroh berpaham sama seperti itu. Nggih. Dalam dunia tasawuf, ya, para pelaku sufi yang masuk dalam torekoh, ya, yang mu'tabaroh itu memahami Nur Muhammad dengan pemahaman yang lebih mengarah ke sains, yakni tidak terlalu mengkultuskan berlebihan. Tapi bagi para penganut torekoh yang ya mungkin mu'tabaroh namanya, tapi mursyidnya kurang mampu untuk mengilmiahkan, ya, menerangkan secara simple, ya, maka akan semakin bulat dan ruwet tentang Nur Muhammad itu. Yang pertama kali kita yakini yang benar itu adalah Nur Allah.
nurur rahman. Allahu nurus samawat wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi nur Muhammad itu berasal dari nurnya Allah, yakni cahaya. Cahaya ibarat cahaya di bumi ada nabi, cahaya di langit ada kekuasaan ilahi secara keseluruhan. Jadi jangan sampai kita mengkultuskan berlebihan bahwa seandainya tidak ada Nur Muhammad, maka alam semesta raya ini tidak akan pernah tercipta. Nah, ini terlalu berlebihan. Tidak ada hadis sahih yang menerangkan tentang itu. Sudah pernah kami bahas berkali-kali tentang Nur Muhammad. Oke, kita memahami Nur Muhammad itu dengan pemahaman yang ilmiah dan mengandung unsur saintifik aja lah. Jangan berlebihan. Jadi nur itu cahaya. Sama seperti syafaatnya Rasulullah. Rasulullah menyafaati kita itu dengan cara kita menjalani apa yang menjadi ajaran-ajarannya. Itu mengandung unsur pertolongan dari Allah melalui Rasulullah. Namanya syafa'ah. Itu. Jadi seperti itu Pak Pamungkas Pramana. Sebenarnya kita memahami Nur Muhammad itu sama seperti Allah nurus samawat wal ard, yang nurun ala nur itu lalu pancaran sifat kehidupan itu dipancarkan kepada seluruh makhluknya Allah. Tidak lupa ya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis Nabi yang benar-benar sahih itu telah berpesan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Walakin ana abdun faqulu abduhu wa rasuluh. Jangan terlalu berlebihan. Bukan berarti melarang orang untuk mahabbah Rasulullah, bukan seperti itu. Jangan berlebihan, nanti sama seperti Nasrani menyanjung nabinya, akhirnya dituhankan. Nah, ini yang tidak boleh. Sudah benar-benar ditandaskan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Begitu Pak Pamungkas Pramana. Sementara seluruh tarekat Mu'tabarah berpaham sama seperti itu. Jadi jangan berlebihan tentang memahami Nur Muhammad. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir Kiai Nurhi Alihatinegoro dari Lumajang nggih. Monggo. Waalaikumsalam Pak Budi Susilo. Pak Joko Samad mboten nulis nih. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Pak Hanif Al-Atos itu apa-apa pancen atos wal ngedabrus dan pasti hilang fokus. Jadinya dalam hal apapun tetap dia raja hapus-hapus alias omong tok. Semoga ajunan sehat selalu Kiai. Amin. Matur suwun nggih. Memang faktanya seperti itu nggih. Delalai itu tidak ada kejahatan yang sempurna Bu Zain Zeta. Pasti ada titik kelemahannya. Pasti. Penipuan apapun, serapi apapun, menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Oke. Ben Bejane, Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Mau tanya, apa hukumnya membaca kitab yang dikarang sekelompok orang yang jelas-jelas sering berdusta? Mohon dijelaskan. Membaca boleh, tapi kalau menjalankan isinya, tasihkan dulu ke guru penjenengan Pak Ben Bejani supaya tidak tersesat jalan, karena guru yang membimbing kita itu penting ya. Wa irsyadu ustadzin itu man la syaikholahu fa syaihu syaiton. Barang siapa tidak memiliki guru maka setan itu menjadi pembimbing atau gurunya. Jadi boleh membacanya, tapi jangan mengamalkan isinya ya. Karena nanti kalau kita amalkan dengan cara membabi buta, maka berbahaya. Kalau kita sudah tahu kedustaan-kedustaan di dalamnya. Sekelompok orang yang jelas-jelas sering berdusta, mohon dijelaskan. Jangan, misalkan para Habib Alawi mengarang kitab ya, tapi dia sendiri sering berdusta, itu jangan. Riwayatnya itu jatuh, gugur, nggak bisa dijadikan sebagai hujah pegangan. Indonesian man. Kakek moyang kita saja era Majapahit, Mongol saja bisa kita usir. Semangat
itu hingga perang pra kemerdekaan perlawanan Pangeran Diponegoro juga arek-arek Surabaya kabarkan kepada Pak Alawi yang nantang-nantang, kalian itu tanpa Muhyiddin akan mencret. Ini Pak Indonesian Man, ini bagus ini tulisannya. Jadi sebenarnya kita ini kan masih sabar, masih merangkul, masih menasehati gitu loh. Tetap kita kendalikan kawan-kawan kita, jangan menggunakan teknik kekerasan. Karena yang kita lawan ya, yang kita sadarkan itu adalah saudara-saudara kita yang belum tersadarkan. Tetap dengan kesabaran, dengan doa dan usaha secara terus-menerus tanpa kenal lelah. Nggih. Kang Brot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hampir rata-rata Pak Alawi kalau mengupas isi kitab seenak jidatnya sendiri ya Kiai? Interpretasinya cenderung menguntungkan klannya sendiri. Cucu Nabi kok pendusta? Nggih. Pokoknya jenengan titeni. Ceramahnya para habaib itu menyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah menyanjung Kanjeng Nabi, ya mulai. Karena saya itu cucu Nabi, maka saya ini yang juga berhak untuk mewarisi ya ilmu-ilmu Nabi, ya derajat kenabian ya beliau Kanjeng Nabi. Akhirnya ya menyanjung kawan-kawannya, klan-klannya, tokoh-tokohnya, leluhurnya. Wah, karomahnya Imam Ali Kholiq Kisam itu ada makom kunziyah. Satu helai rambut jatuh ke bumi itu langsung bisa memberi syafaat kepada orang-orang di sekitarnya. Apalagi jasadnya Ali Kholiq Kisam yang dimakamkan di Zambal itu. Ada cerita ketika ada orang yang dimakamkan di sebelahnya Imam Ali Kholiq Kisam, maka merasa tersyafaati oleh adanya jasad beliau Al-Imam Kholiq Kisam. Ada lagi Al-Imam Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Selalu begitu, mengulang-ulang terus. Gak ada bahan lain yang disampaikan. Pasti itu menjadi ciri khas. Menceritakan keunggulan, keagungan, kehebatan leluhurnya yang superior itu. Tidak menceritakan, ya kadang-kadang nyerempet Imam Ghazali sedikit-sedikit, nyerempet Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sedikit-sedikit, Imam Syari As-Sakoti, Imam Ar-Rifai sedikit-sedikit. Tapi kebanyakan mereka memang memuja dan memuji leluhurnya sendiri. Begitu Kang Brot. Fatimah official hadir, monggo nggih. Baca sholawat. Para kabib gak ada malunya, tes dah jelas tapi masih keluar-keluar cucu Nabi nggih. Al malu minal iman, al khayau minal iman nggih. Pak Joko Nur, dari Ngosih nggih, monggo Pak Joko Nur dari Tangerang. Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan Kiai Nur Hadi Negara dan seluruh keluarganya dan para santri di Polres Ar-Rahim Surabaya. Amin. Amin matur suwun Pak Joko Nur, semoga doa panjenengan juga kembali kepada panjenengan dan kami pun turut serta menerima barokah doa panjenengan. Baca sholawat. Jadi sudah. Fatimah official, penelitian kajian ilmiah yang dilakukan Kiai Haji Imad Al-Bandani sudah tepat dan benar. Kalau memang kenyataan faktanya nasab klan Pak Alawi putus, agar masyarakat tidak bingung, ya wajib dirungkat. Dia wajib. Oh, namanya sudah jelas kok. Yang tercantum di dalam kitab-kitab, yang tercantum dalam data-data manuskrip yang ada, sejarah manuskrip teks naskah asli sudah jelas menerangkan tentang itu, tapi dibikin tidak jelas, dibikin rumit dan sulit sendiri. Nah, akhirnya membingungkan orang-orang awam yang tidak memiliki kitabnya, mau menverifikasi minta keterangan seperti apa, enggak memiliki dasarnya. Jadi bingung. Oleh sebab itu masyarakat awam itu enak makan matengnya saja, nggak perlu makan yang ruwet-ruwet gitu, nggak perlu.